Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Dewi Zaki dengan NPM 233030062 dari program studi teknik mesin, yang dimana di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pancasila, yang dimana yaitu mempresentasikan tentang materi yang telah didapat pada sesi-sesi sebelumnya. Yaitu yang pertama tentang pengantar pendidikan kewarganegaraan, yang dimana bertujuan membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkarakter Pancasila, mengembangkan kesadaran berbangsa bernegara, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis, dan juga menanamkan nilai nasionalisme, hukum, HAM, dan demokrasi. Kemudian materi kedua yaitu tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Pancasila lahir dari proses panjang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah yang dirumuskan melalui sidang BPUPKI dan PPKI tahun 1945, dan juga merupakan hasil konsensus nasional yang mencerminkan nilai budaya dan kepribadian bangsa. Kemudian materi ketiga yaitu Pancasila sebagai dasar negara, yang dimana Pancasila menjadi landasan penyelenggaraan negara, menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan harus berlandaskan nilai Pancasila itu sendiri. Kemudian materi keempat yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah ideologi terbuka yang dinamis dan kontekstual, menjadi pedoman dalam menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa, dan juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa yang majemuk. Kemudian materi kelima yaitu tentang Pancasila sebagai filsafat, yang dimana mengandung nilai dasar tentang hakikat manusia, kehidupan, dan masyarakat, dan juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, dan setiap silanya saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Kemudian materi ke-6 yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika menjadi pedoman moral dalam kehidupan pribadi, sosial, dan bernegara, menekankan nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial, dan juga mengarahkan perilaku warga negara agar beretika dan bermartabat. Selanjutnya materi ke-7 yaitu Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, menjadi dasar pembentuk UUD 1945, mewarnai sistem pemerintahan, lembaga negara, dan kebijakan publik, dan juga menjamin persatuan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Materi ke-8 yaitu tentang demokrasi Pancasila, yang mana demokrasi Pancasila yaitu berlandaskan nilai Pancasila itu sendiri, kemudian mengutamakan musyawarah mufakat, menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, serta keadilan sosial. Selanjutnya materi ke-9 yaitu Pancasila sebagai basis pendidikan anti korupsi, yang dimana terdapat nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab tertanam dalam sila-sila Pancasila. Pendidikan anti korupsi menanamkan sikap integritas dan moralitas, dan juga membentuk generasi yang menolak segala untuk penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian materi yang ke-10 yaitu Pancasila sebagai dasar pendidikan hak asasi manusia, yang menjamin penghormatan terhadap martabat manusia, HAM dijalankan secara seimbang dengan kewajiban, dan tidak bertentangan dengan nilai moral dan budaya bangsa. Kemudian materi terakhir yaitu Pancasila sebagai dasar pendidikan multikultural, yang dimana menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan budaya, menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati, dan memperkuat persatuan dalam kebinekaan atau Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi yang telah disampaikan selama perkuliahan Pancasila ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kurang atau salah kata, dan
Kemudian selain itu di sini saya juga disuruh untuk menyampaikan pendapat mengenai pelaksanaan kegiatan pada hari Jumat yang tepatnya pukul 6:30 atau 18.30. Nah, menurut saya disebut penting tergantung si orangnya. Jadi gimana ya, jadi kegiatan tersebut bisa disebut penting jika memang si orang tersebut minat, dan mungkin kurang penting juga jika orang yang mengikutinya kurang minat atau karena paksaan, karena pada dasarnya hal atau sesuatu yang dipaksa itu tidak baik. Dan mungkin untuk kegiatan tersebut bingung juga buat agar banyak yang hadir. Intinya kehadiran itu hanya untuk orang-orang yang yang memang minat untuk melakukan kegiatan tersebut, dan untuk yang kurang suka bisa diwajarkan kalau misal jarang ikut atau bagaimana, karena si orang tersebut juga mungkin kurang suka atau kurang berminat lah dalam melakukan hal kegiatan pada hari Jumat tersebut. Sekian mungkin ini presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga.